Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abaya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Hunter Killer. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang lalu dan memiliki skor 6,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Donovan Mars ini menceritakan tentang misi kapal selam Amerika Serikat untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militan di negaranya. Film keren ini dibintangi oleh Gerard Butler, Gary Oldman, Michael Nyqvist, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Hunter Killer. Di dalam perairan Laut Barents, Rusia, kita diperlihatkan sebuah kapal selam milik Amerika yang bernama USS Tampa Bay yang sedang membuntuti kapal selam Connect kelas Akula yang dimiliki oleh Rusia. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di kapal Rusia tersebut. Tidak lama kemudian, awak kapal Amerika mendeteksi sebuah torpedo bawah air yang mengarah kepada mereka. Di situ, kapten memerintahkan kapalnya untuk turun di kedalaman 700 kaki. Namun sayangnya kapal mereka tidak bisa terselamatkan dari torpedo. Berpindah ke pusat Komando Militer Nasional Pentagon. Di sana kita diperkenalkan dengan Laksamana Muda Angkatan Laut Amerika bernama John Fisk. Di sana Fisk mendapat laporan bahwa kapal selam Tampa Bay menghilang saat membuntuti kapal selam Rusia di Laut Barents Semenanjung Kola. Dan juga sudah 2 jam kapal selam itu belum memberikan laporan. Mendengar kabar itu, Fisk kemudian menemui Kepala Staf Gabungan Amerika yang bernama Charles Donegan. Fisk melaporkan kabar terkait hilangnya kapal selam Tampa Bay di Laut Barents dan menangkap sinyal darurat. Charles mengatakan jika Fisk ingin cepat pergi ke sana, dia harus menggunakan kapal selam tercepat dan bersenjata berat. Fisk lalu meminta kepada Charles untuk mengirimkan kapal selam USS Arkansas untuk mencari kapal selam Tampa Bay dan melaksanakan misi penyelamatan. Di situ Charles mengatakan kapal selam Arkansas tidak memiliki kapten kapal. Fisk lalu mengatakan akan ada kapten baru di kapal tersebut, walaupun orang tersebut belum pernah menjadi kapten. Dia kemudian memberikan berkas yang berisi data diri seseorang kepada Charles untuk menjadikannya kapten di kapal Arkansas. Di dalam berkas tersebut terdapat biodata dari Joe Glass. Berpindah ke pegunungan Losaber, Skotlandia. Di sana kita diperkenalkan dengan Joe Glass yang sedang memburu seekor rusa. Tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari Komando Kesehatan Udara, lalu dia pun dijemput oleh helikopter. Singkat cerita, Glass pun tiba di pangkalan Angkatan Laut Faslane di Skotlandia. Di situ, Glass melihat kapal selam Arkansas yang akan digunakan untuk mencari kapal selam Tampa Bay. Tidak lama kemudian, dia ditemui oleh seorang perwira bernama X. O'Brien yang memberinya surat perintah rahasia dari kapal perang armada ke-6. Setelah membaca surat perintah tersebut, Glass langsung memerintahkan XO untuk segera mengumpulkan para kru kapal untuk segera berangkat, meskipun mereka baru saja merasakan libur selama 2 hari. Para kru pun akhirnya berkumpul. Di sana mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk misi tersebut. Sebelum berangkat, Glass memperkenalkan dirinya kepada para kru yang berada di kapal tersebut. Dia juga memberitahu semua krunya tentang misi ini, yaitu mencari kapal selam Tampa Bay yang menghilang di perairan Rusia. Kembali ke Pentagon, diperlihatkan seorang wanita bernama Janie Norquist dari Badan Keamanan Nasional Amerika yang datang untuk bertemu dengan Fisk. Dia memberitahu Fisk jika sejak Rusia membangun armada di Polyarny, NSA terus mengawasi Presiden Rusia Zakharin. Sebelum insiden ledakan terjadi, Zakharin dan pengawalnya telah meninggalkan Kremlin dan saat ini Zakharin tengah menuju ke Semenanjung Kola yang sudah terjadwalkan akan bertemu Menteri Pertahanan Dmitry Durov. Janie menduga sepertinya Zakharin dan Menteri Pertahanannya merencanakan agresi. Janie lalu meminta Fisk mengirim pasukan khusus untuk mengintai kegiatan Zakharin di pangkalan Polyarny selama 48 jam ke depan. Di saat yang bersamaan, terlihat tim elit Navy SEAL di bawah komando Letnan Bill Beeman bersama ketiga anak buahnya yang bernama Martinelli, Matt, dan Devin yang tengah latihan di Gurun Fahdad di Tajikistan. Seusai latihan, mereka menerima perintah tugas melakukan misi pengintaian di pangkalan Polyarny.
Sementara itu, Presiden Rusia Zakarin beserta pengawalnya tiba di Polyarny. Di sana mereka disambut oleh Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Dmitry Durov. Di saat yang bersamaan, tim Navisil menjalankan misinya. Di dalam pesawat, Bimin memberitahu timnya jika misi ini tidak resmi. Dia lalu meminta anak buahnya untuk menyimpan semua identitas dan barang pribadi, di mana ketika mereka tertangkap oleh musuh, maka mereka dianggap tidak pernah ada. Adegan kemudian kembali ke kapal Arkansas yang baru tiba di Semenanjung Kola di kedalaman 300 kaki di perairan Rusia. Glass lalu menugaskan XO untuk memindai laut karena dia mengira mereka bukan yang pertama tiba di area tersebut. Mereka lalu mengeluarkan alat pemindai dan mulai mencari keberadaan kapal selam Tampa Bay. Singkat cerita, Glass dan para krunya berhasil menemukan puing dan badan kapal selam Tampa Bay. Di situ terlihat beberapa mayat para kru. Mereka lalu dikejutkan bahwa kapal selam Tampa Bay tenggelam karena diserang torpedo. Kapten Glass yang melihat itu langsung memerintahkan krunya untuk bersiap bertempur dan meminta untuk segera melaporkan hal itu ke pusat komando. Saat sedang bersiap-siap untuk bertempur, tiba-tiba salah satu kru mendengar suara yang berasal dari atas mereka, tepatnya dari jarak 221. Glass kemudian meminta untuk menghentikan alat pemindai. Setelah diperhatikan, ternyata ada sebuah kapal selam Rusia yang bernama Volkov tengah bersembunyi di bawah pecahan es. Mendapat kabar kapal Amerika meningkatkan kecepatannya, kapal Volkov tersebut langsung menembakkan 2 torpedo ke kapal Arkansas. Mengetahui torpedo meluncur ke arah mereka, sebuah alat pengalih kemudian dikeluarkan untuk menahan serangan torpedo musuh. Glass lalu langsung menyerang balik dengan menembakkan torpedo. Namun sialnya, torpedo mereka malah meleset dikarenakan kapal musuh berada di bawah es. Dengan berbekal pengalaman yang dimilikinya, Glass kemudian meminta krunya untuk membalikkan torpedo mengarah 180 derajat dan mengurangi kedalamannya hingga 40 kaki. Dan akhirnya torpedo mereka pun berhasil menghancurkan kapal selam milik Rusia tersebut. Tidak lama kemudian, 2 torpedo milik Rusia yang masih aktif mengarah ke kapal mereka. Di situ Glass meminta untuk menurunkan kapalnya hingga 20 kaki, tepatnya di dekat kapal selam Tampa Bay yang berada di dasar laut, supaya 2 torpedo tersebut meledak di kapal Tampa Bay. Akhirnya cara itu pun berhasil. Glass dan krunya selamat dari kejaran torpedo. Berpindah ke pusat komando Polyarny. Di sana Presiden Rusia Zakarin yang sedang bersama Durov mendapat laporan bahwa kapal selam Volkov telah ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Mendengar itu, Durov menyarankan kepada Zakarin untuk mengirim kapal perang Rusia Yevchenko untuk menghabisi kapal selam Arkansas milik Amerika. Tapi di sana Zakarin ingin berbicara dengan Presiden Amerika terlebih dahulu. Sementara di Pentagon, Fisk menerima kabar dari kapal Arkansas bahwa ada 3 kapal selam yang hancur, 2 dari Rusia dan 1 dari Amerika. Fisk kemudian melaporkan kejadian pertempuran itu kepada Charles. Charles langsung memberi perintah untuk memindahkan kapal perang induk ke posisi terdekat. Namun Fisk mengatakan bahwa dia telah mengirim pasukan darat untuk mengintai Zakarin di Polyarny. Adegan kembali ke Arkansas. Setelah berhasil meledakkan kapal selam Volkov dan berhasil selamat dari torpedonya, mereka mulai memindai lautan kembali dan menemukan kapal selam Akula milik Rusia yang tertembak sebuah torpedo yang kita lihat di awal film. Awalnya mereka mengira kapal selam itu tenggelam menghantam daratan karena ditorpedo oleh kapal selam Tampa Bay. Namun Glass mengindikasi bahwa kapal tersebut telah disabotase karena bekas ledakan itu berasal dari dalam kapal, dan anehnya masih ada awak kapal yang bertahan hidup. Glass kemudian berinisiatif untuk menyelamatkan awak kapal selam Rusia. Walaupun para kru tidak setuju dan sempat terjadi perdebatan dengannya, Glass tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan pasukan Rusia karena mereka bisa saja menjadi petunjuk bagi misinya ini. Glass lalu memerintahkan untuk meluncurkan mistik dan berhasil membawa mereka ke kapal Arkansas.
Di dalam kapal Rusia tersebut terdapat 3 awak kapal yang tersisa bersama kapten kapal yang bernama Sergei Andropov. Kapten Giles kemudian menjadikan mereka sebagai tahanan perang. Di sisi lain, terlihat Letnan Bimen bersama timnya sudah berada di dekat pangkalan Polyarny. Letnan Bimen kemudian membagi tim. 2 rekannya menyusup masuk ke menara untuk mengintai, sementara dia dan 1 rekannya meluncurkan kapal selam mini yang dioperasikan melalui remote control untuk melakukan pengintaian secara visual yang akan langsung disambungkan ke markas pusat militer di Washington. Terlihat persenjataan berat yang akan dimuat ke kapal perang. Di sana juga terlihat Menteri Pertahanan Durov sedang bersama seseorang. Sementara itu, di pusat komando Polyarny, Presiden Jakarin tidak dapat terhubung dengan Washington maupun Moskow karena semua jalur komunikasi diblokir. Jakarin kemudian terkejut melihat persenjataan berat dan kapal penghancur yang sudah dipersiapkan, karena menurutnya itu adalah sebuah pelanggaran. Tidak lama kemudian, Durov dan pasukannya menemui Jakarin dan mengatakan dia dipisahkan dari struktur komandonya di Moskow. Dia sengaja menutup pangkalan dan menutup seluruh komunikasi untuk keamanan. Namun Jakarin mengatakan bahwa itu bukan keputusannya. Di situ Jakarin meminta untuk menghubungi para menterinya dan para jenderalnya. Namun Durov mengatakan bahwa dia telah memberitahu mereka bahwa dia sedang menjaga presiden karena presiden sedang kurang sehat. Sehingga mulai saat ini sebagai Menteri Pertahanan, dia yang akan memerintahkan militer. Dan setelah mereka semua diperintah, mereka hanya tahu bahwa perintah tersebut langsung dari presiden. Durov dan para pasukannya kemudian membawa presiden beserta pengawalnya ke pinggir pangkalan. Di sana, para pengawal presiden semuanya dieksekusi. Di pusat komando Amerika, mereka menyaksikan langsung insiden penembakan itu dari layar monitor. Charles yang melihat kudeta itu kemudian bergegas untuk menemui Presiden Amerika Serikat. Singkat cerita, bersama dengan ibu presiden dan para menteri, mereka kembali menyaksikan lagi video tersebut. Di situ presiden meminta bukti tentang kudeta tersebut. Charles kemudian berkata, faktanya Durov telah mengerahkan armadanya ke posisi perang. Kita biarkan mereka mendapatkan keuntungan taktis sekarang dan tidak ada yang tahu siapa yang pertama menyerang. Dia lalu merekomendasikan untuk mengerahkan pasukan kapal induk dan meningkatkan status darurat secepatnya. Namun Jenny mengatakan kita mungkin melakukannya sesuai rencana Durov. Dan dia rasa Durov ingin armada Amerika menyerang dan hal ini memang sudah direncanakan Durov. Pada intinya mereka bukan sedang berperang melawan Rusia, tetapi mereka sedang berperang dengan seorang menteri pempelot. Di sana Charles bersikeras bahwa Amerika harus merespon operasi militer Rusia karena mereka telah membunuh 110 kru kapal selam tanpa bayi. Namun Fisk mengusulkan untuk menyelamatkan Presiden Jakarin dan membawanya pergi ke Moskow. Dengan begitu Jakarin bisa menghentikan ini semua. Dia memberitahu presiden misi penyelamatan akan dilakukan oleh pasukan khusus yang telah dia kirim, yang akan berkolaborasi dengan kapal selam Arkansas. Mendengar itu, ibu presiden pun mengizinkan usulannya. Dia juga memerintahkan Charles untuk membentuk posisi armada kapal induk agar bersiap-siap jika saja terjadi perang melawan Durov. Berpindah ke kapal selam Arkansas, Kapten Giles yang mendapat tugas baru memberitahu krunya bahwa mereka akan menuju ke pangkalan Polyarny untuk menjemput 4 pasukan khusus dan juga Presiden Jakarin. Mendengar itu, para kru kapal terkejut karena mereka tahu di pangkalan itu dilindungi kapal perang penghancur dan separuh armada Rusia juga berada di sana. Untuk mencapai pangkalan itu juga sangat sulit karena mereka harus melewati area yang dipenuhi ranjau laut, sensor suara, dan sonar. Namun di situ Giles mengatakan untuk itulah kita butuh navigator lokal. Dia kemudian menemui Kapten Andropov. Di situ Giles mengatakan bahwa mereka tidak menembak kapalnya. Dia lalu memberikan sebuah foto, di mana dalam foto tersebut terdapat bukti bahwa kapal Rusia tidak ditembak oleh torpedo, tetapi telah disabotase dari dalam. Setelah melihat foto tersebut, Andropov pun terkejut. Dia lalu mengatakan apa maksud dan tujuan Giles menunjukkan foto itu. Di situ Giles meminta bantuannya untuk mendekat ke pangkalan Polyarny. Awalnya Andropov menolak dan mengatakan dia bukan pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh. Namun Giles menjelaskan bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov yang telah melakukan kudeta dan meledakkan kapalnya. Durov juga telah menyandera Presiden Jakarin. Maka dari itu Giles dan para krunya diperintah untuk menyelamatkan Presiden Jakarin.
Dia berharap Andropov bisa membantu mereka, di mana Andropov mengetahui jalur menuju Polyarny. Adegan berpindah ke Polyarny. Durov menerima laporan jika mereka mendeteksi transmisi ilegal yang tidak jauh dari pangkalan. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa orang di balik kejadian tersebut. Di saat yang bersamaan, Kapten Bimen memberitahu timnya jika dia mendapat perintah baru dari pusat komando yang meminta mereka untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dan mereka akan dijemput oleh kapal selam Arkansas. Tidak lama kemudian, dari kejauhan mereka kedatangan pasukan Durov. Bimen bersama timnya bersembunyi di atas menara. Para anak buah Durov kemudian mulai melakukan aksi pencarian. Salah satu anak buah Durov menembakkan senjata ke arah menara untuk memastikan keberadaan mereka. Di situ Martinelli terkena tembakan di kakinya. Dia pun seketika kesakitan, namun dia menahan rasa sakitnya agar tidak ketahuan oleh musuh. Dirasa tidak mendapatkan respon apapun, akhirnya pasukan Durov pun pergi. Kembali ke dalam laut, Arkansas sudah memasuki area Fjord Murmansk di semenanjung Kola. Kapten Glass lalu memerintahkan semuanya yang ada di kapal untuk tenang dan jangan bersuara, karena kapal mereka harus senyap agar bisa melewati sensor suara dan ranjau. Tidak lama kemudian, Kapten Andropov datang ke sana. Kapten Glass lalu memintanya untuk membantu mereka agar bisa melintas dengan aman. Dan hal serupa masih sama, di mana para kru menolak untuk dibantu oleh Andropov. Mereka memilih untuk menahannya ketimbang dibantu oleh orang Rusia tersebut. Glass kemudian menjelaskan bahwa area tersebut adalah area yang belum pernah dimasuki oleh kapal selam Amerika sebelumnya. Kapten Andropov yang mengetahui titik jalur yang aman kemudian mengarahkan mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil melintas dengan aman dan selamat dari ranjau. Di sisi lain, Letnan Bimen dan dua rekannya, yaitu Matt dan Devin, bersiap-siap untuk menyelamatkan presiden yang ditawan di pusat komando Polyarny. Sementara Martinelli pergi ke tempat berbeda. Mereka kemudian menyelam ke dalam air agar tidak terdeteksi. Lalu setelah itu, mereka lanjut bergerak. Sesampainya di darat, mereka menemukan satu pengawal presiden yang ternyata masih hidup. Di situ mereka memberitahu misinya untuk menyelamatkan Presiden Zakharin atas perintah dari Presiden Amerika. Setelah mendengar itu, pengawal itu pun bersedia membantu mereka menemukan presiden. Mereka kemudian masuk ke pusat komando Polyarny dan menghabisi satu persatu pasukan Durov lalu menemukan tempat Presiden Zakharin ditahan. Mereka lalu menghancurkan pintu dengan menggunakan peledak. Mendengar adanya ledakan, Durov dan pasukannya pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Adegan tembak-menembak pun terjadi. Setelah berhasil membebaskan presiden dengan melompat dari atas bangunan, mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara Durov meminta bantuan pasukan lain untuk segera datang menyerang mereka. Pengawal presiden yang melihat pasukan musuh berdatangan memutuskan untuk tinggal di sana untuk menahan pergerakan mereka. Namun musuh datang dari arah berbeda dan dengan mudah melumpuhkannya.
Mereka yang berada di bawah terus diserang oleh pasukan Durov, sehingga satu rekan mereka terkena tembakan yang membuatnya terluka parah dan tewas. Tidak ada pilihan lain, mereka pun harus meninggalkannya. Di dalam kapal selam Arkansas, Kapten Glass memerintahkan dua krunya mengoperasikan Mystic untuk menjemput presiden. Letnan Beeman bersama Jakarin dan Matt berhasil pergi, namun mereka tetap dikejar oleh pasukan musuh. Sesampainya di bawah jembatan, mereka terpojokkan oleh serangan musuh sehingga presiden pun tertembak di bagian perutnya. Namun tiba-tiba dari arah belakang, pasukan musuh pun satu persatu lumpuh oleh tembakan sniper. Dan ternyata itu adalah Martinelli. Akhirnya Beeman beserta Jakarin dan Matt berhasil lolos, dan mereka pun segera pergi ke sebuah dermaga untuk penjemputan. Mystic pun akhirnya terlihat, namun pasukan musuh juga datang. Di situ Beeman dan presiden lebih dulu berenang menuju ke Mystic, sementara Matt menembaki musuh supaya mereka berdua cepat sampai ke Mystic. Melihat pergerakan musuh sangat cepat, Matt memutuskan untuk berenang. Namun sayangnya dia harus tertembak dan dia pun seketika tewas. Beeman dan presiden akhirnya sampai di kapal Mystic. Namun Letnan Beeman memutuskan untuk kembali ke pangkalan Polyarny. Setelah melihat presiden lolos, pasukan Rusia memutuskan untuk kembali ke markas mereka lalu menghubungi Durov. Menerima laporan bahwa pasukan Amerika berhasil lolos membawa presiden yang dijemput dengan kapal selam, Durov lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup fjord dan menenggelamkan kapal selam Amerika sebelum mereka kabur. Armada Rusia pun akhirnya dikerahkan. Di kapal selam Arkansas, salah seorang kru mendeteksi tonal samar 300 MHz yang kuat dari permukaan. Glass lalu mendengarkannya lewat saluran. Dia lalu mengatakan bahwa itu adalah kapal perang. Mendengar hal itu, Kapten Andropov mengatakan bahwa itu adalah Yevchenko, kapal perang penghancur Rusia, dan dia yang melatih kru kapalnya dan mereka tidak pernah meleset. Di saat yang sama, Mystic yang membawa Presiden Jakarin mengalami kebocoran akibat tembakan peluru dari serangan musuh sebelumnya. Dan saat melintas, mereka juga terdeteksi kontak sensor magnetik. Kapten kapal Yevchenko yang menerima laporan itu meyakini jika itu adalah kapal selam Amerika. Dia kemudian memerintahkan menembakkan roket untuk menghancurkannya, dan roket pun diluncurkan. Sementara itu, Mystic akhirnya berhasil bergabung dengan Arkansas, dan mereka bergegas mengamankan presiden masuk ke kapal selam. Di saat yang bersamaan, roket mulai mendekati kapal mereka. Glass lalu meminta untuk menukik ke bawah, kemudian meminta agar Mystic dilepaskan sebelum roket menghantam kapal mereka. Roket pun akhirnya menghantam Mystic. Namun beberapa roket lainnya menghantam kapal Arkansas yang menyebabkan guncangan hebat dan kerusakan di beberapa bagian awak kapal. Tidak cukup sampai di situ, musuh pun melakukan serangan lagi dengan menembakkan 2 torpedo ke arah mereka. Melihat adanya serangan, Glass memerintahkan krunya untuk melakukan serangan balasan dengan mengeluarkan alat pengalih dan mempersiapkan torpedo. Di saat bersiap melakukan serangan balasan, dia lalu menatap wajah Kapten Andropov dan seketika dia langsung menahan tembakan. Rupanya di situ dia sadar jika dia menembak kapal Rusia, maka hal itu akan memicu perang antara Rusia dan Amerika yang akan berakibat terjadinya Perang Dunia Ketiga. Satu torpedo musuh pun menghantam alat pengalih dan satu lagi terus mengarah ke kapal mereka. Glass kemudian menyuruh krunya untuk melaju ke dasar laut dan menyuruh berdiam di sana. Torpedo itu pun langsung menghantam mereka di dasar laut. Berpindah ke pusat komando Amerika, mereka menerima laporan jika IUSS mendeteksi ledakan di luar Polyarny. Charles meyakini jika kapal selam mereka telah ditenggelamkan oleh Rusia. Lalu dengan marah dia menghampiri Fisk dan mengatakan bahwa rencananya menyelamatkan presiden telah memicu perang dunia. Presiden akan memanggil sekutu NATO Amerika. Di situ presiden harus menjelaskan mengapa Jakarin mati di tangan Amerika. Durov yang awalnya tidak mendapat dukungan seluruh Rusia sebelumnya, sekarang dia akan mendapatkan dukungan penuh karena mereka hanya tahu Amerika telah menculik dan membunuh presiden Rusia. Amerika pun akhirnya menyiapkan armada tempur mereka, begitu juga Rusia.
Mereka merespon penyerangan Amerika dengan meluncurkan armada tempurnya. Di sisi lain, terlihat Martinelli dikejar dan diserang oleh tentara Rusia. Dengan keadaan pincang, dia pun mencoba kabur. Namun akhirnya dia pun terpojok. Saat akan dieksekusi, Letnan Bemen datang lalu menghabisi mereka semua. Adegan kembali ke kapal selam Arkansas yang selamat dari ledakan torpedo. Terlihat para kru sibuk memperbaiki kerusakan di dalam kapal. Terdapat kebocoran, kebakaran, hingga sebagian alat yang rusak. Giles menerima laporan jika satu tabung torpedo dalam kondisi rusak. Dia kemudian meminta untuk menyiapkan torpedo yang kedua. Namun sayangnya saat akan memasang torpedo kedua, kapal mereka menghantam batu sehingga tabung torpedo tersebut jatuh dan menimpa salah satu kru. Kru tersebut pun berteriak kesakitan karena terhimpit oleh tabung torpedo. Akibat teriakan tersebut, kru kapal Yatchenko kemudian mendeteksi adanya kontak dari bawah dan meyakini jika kapal selam Amerika belum hancur. Kapal perang itu pun kembali berputar haluan untuk mendekat. Giles lalu menerima laporan bahwa semua tabung torpedo tidak bisa digunakan. Dan di saat yang bersamaan, krunya memberikan laporan jika pihak musuh telah mengunci mereka. Giles kemudian bertanya kepada Andropov apakah para kru kapal Yatchenko mengenalnya dan setia kepadanya. Andropov menjawab, tentu saja mereka semua masih setia kepadaku. Mendengar hal itu, Giles lalu meminta bantuannya untuk menghubungi kapal Yatchenko untuk membuktikan bahwa mereka masih setia kepadanya. Andropov lalu menyebutkan satu persatu nama kru yang berada di kapal itu dan meminta para krunya untuk menahan tembakan. Setelah itu, kapal Arkansas pun akhirnya naik ke permukaan. Di Pentagon, Janney memberikan laporan kepada Charles jika Arkansas masih berfungsi dan muncul di depan kapal Yatchenko. Kapten kapal Yatchenko yang melihat kapal selam Arkansas naik ke permukaan memerintahkan krunya untuk menembakkan roket. Namun nampaknya mereka masih setia kepada Kapten Andropov dan menolak mengikuti perintahnya. Kapten yang marah kemudian menodongkan pistol dan memaksa krunya untuk menuruti perintahnya. Namun tiba-tiba dari pengeras suara terdengar suara Presiden Rusia yang mengatakan, "Ini presiden kalian yang berbicara dengan otoritas penuh. Tindakan agresi terhadap kapal Amerika akan menjadi tindakan pengkhianatan Pentagon." Charles yang mendengar itu kemudian meminta Janney untuk meneruskan pesan suara Presiden Rusia ke jenderal Rusia lainnya. Sementara itu, Kapten kapal Yatchenko menghubungi Durov dan mengatakan jika krunya tidak mau menembak kapal selam Amerika. Mendengar itu, Durov kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan misil permukaan laut KH-35. Mereka akan menyerang kapal selam Arkansas. Charles yang melihat itu dari satelit kemudian menghubungi Giles dan memberitahunya jika dia diizinkan untuk menembak. Karena tidak ada pilihan lain, dia kemudian meminta krunya untuk menyiapkan stasiun tempur dan menyiapkan misil Tomahawk, senjata yang tersisa di dalam kapal tersebut. Di sini kita lalu diperlihatkan adegan yang paling epik, di mana kedua belah pihak bersiap untuk melancarkan serangan. Di mana pihak Rusia telah siap dengan misil KH-35-nya, sedangkan pihak Amerika mereka bersiap dengan misil Tomahawk-nya. Pihak Rusia lalu menembakkan misil mereka ke arah kapal Arkansas. Dirasa mereka sudah siap dengan misilnya untuk menyerang balik, tapi di situ Giles memilih untuk menahan. Mereka yang berada di dalam kapal Arkansas sontak kaget dengan keputusan Giles. Saat misil Rusia sudah mendekati kapal mereka, tiba-tiba pusat komando Polyarny pun hancur ditembak oleh roket kapal Yatchenko. Dengan insting yang sangat kuat dari Kapten Giles, akhirnya kapal selam Arkansas beserta Presiden Rusia bisa terselamatkan. Di sana juga kita diperlihatkan di mana para awak kapal Yatchenko yang masih setia dengan Kapten Andropov dan menghormati perintah dari Presiden Zakharin. Di markas militer, mereka yang melihat kejadian itu kaget sekaligus senang karena Durov berhasil dikalahkan. Di situ Charles memberikan selamat kepada Fisk atas kesuksesan rencananya yang awalnya tidak disetujui oleh Charles dan menganggap bahwa itu gagal.
Jakarin kemudian memerintahkan armada Rusia untuk mundur dan meminta angkatan udaranya untuk mengamankan Polyarny. Presiden Jakarin, Kapten Andropov, dan krunya dijemput oleh angkatan laut Rusia. Tak lama setelah mereka pergi, Letnan Bimen dan Martinelli terlihat datang ke sana. Film pun diakhiri, di mana kapal selam Arkansas melakukan perjalanan kembali ke Amerika yang dikawal oleh Angkatan Laut Rusia. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Hunter Killer ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.